Jadi itu Mbak Anissa dikatakan sebagai infertilitas sekunder. Artinya apa? Seseorang itu di saat hamil pertama dia mampu untuk hamil dan punya anak, gitu ya. Tetapi begitu hamil kedua dia akan sangat kesulitan. Bahkan ada nunggu sampai 5 tahun loh. Kok nggak bisa ya? Padahal saya itu sudah mengupayakan, sudah berhubungannya rutin, kemudian sudah mungkin olahraga, konsumsi makanan dan sebagainya. Tapi kok tetap belum hamil. Nah, ini kita sebut sebagai infertilitas sekunder. Nah, penyebabnya mirip dengan infertilitas primer tadi, ya. Dari suami ya kemungkinan sperma. Loh dok, kan sudah punya anak. Memangnya sperma nggak bisa berubah gitu ya? Sangat bisa berubah. Mungkin misalnya dalam perjalanan waktu setelah punya anak yang pertama ada trauma di daerah testis. Nah, kemudian testisnya rusak. Nah, ini tentu produksi sperma akan terganggu. Mungkin ada yang dulu nggak kena diabetes, sekarang kena diabetes berat, nah, tentunya juga terganggu. Begitu juga dengan istri, ternyata setelah dicek salurannya dua-duanya buntu. Loh, dok kok bisa? Dulu saya punya anak. Nah, berarti ada kemungkinan setelah punya anak itu kemungkinan terjadi infeksi yang sampai naik ke saluran telur sehingga saluran telurnya rusak, itu bisa saja terjadi. Jadi pemeriksaannya sama. Jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan dasar dulu apakah ada hal-hal yang memang bermasalah setelah punya anak yang pertama. Begitu juga misalnya ada penyakit dulu, mungkin ibu ini ada sakit namanya tadi sering kita sebut PCOS gitu ya. Pada waktu hamil yang pertama PCOS-nya mungkin belum terlalu berat sehingga masih memungkinkan sel telur itu terjadi ovulasi kemudian dibuang. Nah, setelah punya anak maka PCOS-nya makin lama makin berat. Nah, sehingga akan kesulitan juga nantinya untuk punya anak. Nah, jadi sebenarnya itu hal yang sangat mungkin terjadi. Seseorang yang sudah punya anak untuk berikutnya kesulitan untuk mendapatkan kehamilan di berikutnya.